Oke, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Kali ini saya mau bercerita seperti biasa, cerita tentang drama pernikahan. Sebelum saya bercerita kali ini, teman-teman bisa follow terlebih dahulu Instagram Drama Nikah. Teman-teman juga follow podcast kita. Teman-teman share juga podcast ini melalui akun sosial media kalian, ke Instagram, story Instagram, ke Facebook, atau mungkin ke WA, biar semakin banyak yang dengerin dan podcast ini makin berkembang. Kalau teman-teman punya cerita seputar pernikahan, mungkin kegagalan dalam pernikahan, atau enggak harus yang sedih-sedih sih, atau cerita pernikahan apapun lah, teman-teman bisa kirim ke WA 0822 1000 4859. Kalian boleh kirim dalam bentuk tulisan, boleh juga via suara. Jadi kalian yang bercerita direkam, kemudian kirim ke WA. Oke, langsung aja. Jadi cerita ini mungkin gak terlalu panjang. Saya mengambil dari internet, tapi ini lumayan ada pengalaman yang bisa dipetik dari cerita ini dan cukup bermanfaat lah buat kita. Nanti manfaatnya seperti apa, langsung aja akan saya ceritakan. Oke, jadi cerita ini namanya sudah saya samarkan atau saya ganti dengan nama yang lain, dan lokasinya saya ganti. Tapi cerita ini menurut saya cukup valid ya, pernah terjadi karena pernah dimuat di media yang terpercaya ya, merdeka.com. Oke. Ceritanya seperti ini. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2010. Yang dialami oleh Bapak Heri. Bapak Heri merupakan warga Bekasi yang ingin menikahkan putra sulungnya yang bernama Andre. Pernikahan itu cukup disambut sangat gembira oleh keluarga Bapak Heri, kerabat-kerabatnya, dan teman dekatnya. Andre merupakan seorang pria yang tampan, punya pekerjaan yang tetap, yaitu sebagai pegawai negeri sipil, di mana pekerjaannya cukup menjanjikan. Yang mana pekerjaan tersebut cukup diidam-idamkan oleh banyak orang tua seorang wanita. Jadi banyak orang tua yang berharap anaknya punya suami yang kerjaannya cukup mapan seperti seorang pegawai negeri sipil. Singkat cerita, kedua calon keluarga
sudah bertemu, mereka sudah saling kenal. Bahkan Bapak Heri pun sudah melamar wanita tersebut, yang mana sudah lama dipacari anaknya. Setelah lamaran selesai, kedua pihak keluarga tersebut merancang kapan hari pernikahan akan berlangsung. Kalau nggak salah, pernikahannya akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Tepatnya pertengahan Oktober. Oke. Jadi di sini sebelum saya lanjut, Bapak Heri ini punya anak yang kerjanya PNS ya. Anaknya tampan, mapan, pasti banyak yang naksir cewek. Dan banyak orang tua cewek yang berharap anaknya punya suami seperti Andre. Mungkin teman-teman juga pengen. Ya enggak? Nah, di sini juga udah diceritakan kalau Andre sudah lama pacaran dengan cewek tersebut dan orang tuanya juga sudah saling kenal. Berarti cukup matang ya kalau pernikahannya akan dilaksanakan ya. Jadi bukan sebuah pernikahan yang mendadak ya. Emang udah direncanain matang, udah kenal, udah pacaran. Oke. Kemudian satu persatu persiapan pernikahan dilakukan, dari booking gedung, catering, hingga membuat undangan. Setelah undangan selesai, pihak keluarga Bapak Heri menyebar undangan tersebut ke tetangga, ke saudara, ke teman-teman dekat Andre, teman dekat bapaknya juga. Walaupun sebenarnya pernikahan itu sudah banyak diketahui oleh warga ataupun tetangga. Tapi itu kan formalitasnya emang harus disebarkan ya undangannya. Singkat cerita, waktu pernikahan tersebut tinggal hitungan 3 hari lagi. Nah, tiba-tiba ada suatu kejadian yang cukup mengagetkan, yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba pihak keluarga Bapak Heri, keluarga laki-laki, mendatangi warga tetangga satu persatu. Padahal waktu itu matahari belum terbit. Bapak Heri kelihatan sangat tergesa-gesa datang ke warga dan tetangga. Bapak Heri mengabarkan ke para tamu undangan yang udah dikasih undangan, mengabarkan bahwa Bapak Heri akan membatalkan pernikahan anaknya. Selain itu, secara tiba-tiba Bapak Heri juga ngabarin beberapa pihak teman dekatnya, teman anaknya yang sudah dapat undangan, mengabari kalau pernikahannya akan dibatalkan. Tidak ada penjelasan yang lebih atau yang lengkap. Intinya Bapak Heri hanya bilang bahwa pernikahan Sabtu besok batal. Kalian tidak usah datang ke rumah. Hanya itu.
Kabar itu membuat warga dan beberapa orang yang sudah memegang undangan cukup kaget dan penasaran. Sebenarnya apa sih yang membuat pernikahan tersebut batal? Sempat ada orang yang menanyakan ke Bapak Heri, memaksa. Tapi Bapak Heri hanya bilang sekenanya aja. Ya pokoknya gitulah, batal, kalian gak usah datang. Gak ada alasan lain. Meski penasaran, beberapa orang hanya menganggukkan kepala, tanda mengerti. Kabar mendadak batal nikah itu langsung jadi perbincangan warga sekitar yang dekat lokasi pernikahan. Selain itu juga menjadi bahan perbincangan teman-teman dekat dan keluarga dekat. Nah, bisik-bisik mulai sampai ke telinga warga. Apa sih penyebab pernikahan itu batal? Nah, konon kabarnya pembatalan itu karena si mempelai pria diminta tanggung jawab kepada wanita yang pernah dekat dengannya. Jadi, katanya dulu ketika Andre kuliah, dia pernah dekat dengan wanita lain, yang mana wanita itu beserta keluarganya beberapa hari sebelum acara pernikahan tiba-tiba datang ke rumah Pak Heri untuk minta tanggung jawab. Hanya itu kabar bisik-bisik yang didengar oleh warga. Kedatangan keluarga wanita itu juga didengar oleh calon mempelai wanita. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan, akhirnya pernikahan itu dibatalkan. Mungkin biar tidak ada masalah yang lebih besar lagi, jadi wanita yang sebelumnya pernah dipacari minta tanggung jawab yang lebih besar, atau mungkin biar tidak ada masalah yang lebih besar, maka pernikahan itu dibatalkan. Dan katanya kalau tidak dibatalkan akan dibuat malu di pesta nanti, kurang lebih kayak gitu. Nah, kabar terakhir, katanya si pria yang batal nikah itu atau Andre telah menikah lagi, namun tidak di rumahnya, di kediaman orang tua wanita. Oke, kurang lebih ceritanya seperti itu. Di sini cuma dikasih tahu kalau pernikahannya batal karena menjelang 3 hari sebelum acara pernikahan tiba-tiba ada keluarga datang, keluarga seorang wanita minta tanggung jawab kepada keluarga Andre, dan wanita tersebut pernah dipacari. Gak dijelasin kenapa. Mungkin asumsi ya, atau mungkin hamil wanita itu. Tapi kan ini udah pacaran lama ya si Andre dengan wanita yang sekarang ya. Bukan sekarang ya, tapi ini kejadiannya udah lama. Dengan wanita yang udah mau nikah ini kan katanya udah lama pacaran mungkin, atau udah punya anak dengan wanita lain tapi belum dinikahi. Kurang tahu ya sebenarnya seperti apa. Yang pasti di sini bisa dipetik sebuah pelajaran
kenali dulu pasangan kita. Kenal itu tidak hanya kenal keluarganya ya, tapi kenal masa lalunya. Walaupun katanya kalau kita pacaran harus menerima masa lalu pasangan kita, tapi kalau masa lalu yang belum selesai, kayaknya harus dipertimbangkan. Kecuali masa lalunya jelek tapi sudah selesai, atau masa lalunya pernah pacaran dengan orang lain tapi sudah selesai, atau udah pernah nikah dengan orang lain tapi sudah cerai. Nah itu gak apa-apa. Tapi masa lalu yang belum selesai ini, yang dalam tanda kutip negatif, mungkin harus dipertimbangkan. Walaupun pasangan atau calonnya itu cukup mapan, mungkin tetap wajib lebih hati-hati. Ya, walaupun di sini PNS ya, tidak semua PNS seperti itu. Pekerjaan mapan tuh banyak jenisnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman suka. Di sini saya juga belajar kalau berceritanya terbata-bata, mohon maaf. Saya suka baca dan mungkin tapi nggak pernah bercerita ya, jadi belum menarik lah dalam bercerita. Paling nggak saya belajar. Dan semoga teman-teman suka. Teman-teman jangan lupa juga follow Instagram Dramanika, follow Instagram podcast kita, follow Spotify ya. Spotify bisa di follow ya. Ya pokoknya jangan lupa sering buka Spotify dan dengerin podcast ini. Share juga podcastnya ke story kalian, Instagram story, biar teman-teman yang lain, teman-teman kalian bisa ikut dengerin. Share juga ke manapun lah, biar semakin berkembang, ke Facebook, ke WA, atau apapun itu. Oke, sampai di sini, sampai jumpa di podcast yang lainnya.